Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bu Rifa akan mengajak kalian untuk mempelajari mengenai menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Sebelum kita mulai, Bu Rifa ada quotes yang menarik nih. Cukup cabai yang pedas, lisanmu jangan. Cukup tutup telinga ketika tidak mampu menutup mulut orang lain. Hal ini dikuatkan dengan hadis riwayat At-Tirmidzi. Tidaklah manusia tersungkur di neraka, di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan dengan sebab lisan mereka. Maka demikian, kita semua harus menjaga lisan kita ya. Pada zaman sekarang, tentunya kita dengan sangat mudah menerima informasi, bukan? Nah, hal ini menyebabkan jempol kita terkadang lebih cepat daripada otak. Maksudnya bagaimana? Ketika kita menerima sebuah informasi, kita dengan mudah menyebarkan informasi tersebut tanpa mencari tahu sumbernya, tanpa mencari tahu kebenarannya. Sebelumnya, Bu Rifa juga pengen mengetahui nih, apa sih yang sudah kita pelajari sebelumnya? Ayo coba tebak. Ya, betul sekali. Sebelumnya kita mempelajari mengenai mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Nah, untuk mereview pembelajaran sebelumnya, ayo kita bareng-bareng mereview dengan bernyanyi. 10 malaikat dan tugasnya, siapa yang sudah tahu? 1 Jibril menyampaikan wahyu pada nabi dan rasul. 2 Mikail memberi rizki pada umat manusia. 3 Israfil tugasnya itu meniup sangkakala. 4 Israil bertanggung jawab untuk mencabut nyawa. 5 dan 6 Mungkar dan Nangkir menanyakan amal di kubur. 7, 8 Rokib dan Atid mencatat amal baik dan buruk. 9 itu malaikat Malik menjaga pintu neraka. 10 itu malaikat Ridwan menjaga pintu surga. 10 malaikat dan tugasnya, siapa yang sudah tahu? Nah, sudah tahu semuanya kan? Oke, selanjutnya Bu Rifa pengen tanya nih. Pernahkah kalian mendengar pepatah, sekali berbohong, 1000 kali tidak percaya? Ada yang tahu nggak nih pepatah ini? Coba difikirkan. Ya, betul sekali. Pepatah sekali berbohong, 1000 kali tidak percaya mengajarkan kita bahwa menjaga kejujuran sangat penting dalam hubungan sosial. Ketika seseorang menyampaikan informasi yang tidak benar, kepercayaan terhadapnya akan hilang. Bahkan jika ia berbicara jujur di lain waktu. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang melarang ghibah atau membicarakan keburukan orang lain, dan mewajibkan tabayun atau memeriksa kebenaran informasi agar kita tidak menjadi sumber fitnah dan perpecahan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menjelaskan pengertian ghibah dan tabayun, menciptakan harmoni sosial dengan menjauhi ghibah dan menumbuhkan sikap tabayun, memahami cara menjauhi ghibah dan menumbuhkan sikap tabayun, dan yang terakhir adalah menyajikan contoh menjauhi ghibah dan menumbuhkan sikap tabayun. Sebelumnya, mari kita saksikan video ini. Dan janganlah menggunjingkan satu sama lain.
Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik padanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Pagi-pagi sambil ngopi. Mantap. Apalagi sambil buat status. Nih, kenalin tetangga gue. Dia hobi banget pamer-pamer perabotan baru. Padahal tiap hari beli beras di sini ngutang. Seruput lagi kopinya. Mantap. Bawa dia ke sini. Siap. Oh, jadi ini wajah-wajah tukang gibah semasa hidup. Kalian kenapa membawaku ke sini? Pakai nanya, ya jelas mau disiksa lah. Emang apa salahku? Menurut catatan, Bapak suka sekali gibah. Apaan tuh? Ngomongin kejelekan orang. Loh, aku kan ngomongin orang di sosmed. Justru itu lebih banyak dosanya. Kalau banyak yang lihat, apalagi ada yang ikutan nge-share. Tapi yang aku omongin memang kenyataan kok. Ya, memang benar. Ngomongin kenyataan jeleknya orang itu gibah. Kalau mengada-ngada, justru itu namanya fitnah. Udah, banyak telolet nih orang. Biar gua kasih paham aja deh. Waduh. Nih mulut comber juga ya, kayak emak-emak yang lagi kondangan. Sini, gua tambahin lipstick biar pantes. Please, stop dulu. Aku nggak kuat, lapar banget. Mau makan? Iya, beri aku makanan, aku lapar. Oke, kasih dia makanan. Nih, silakan. Apaan nih? Ini bangkai busuk, bukan makanan. Ya, seperti itulah. Menggunjing atau gibah sama halnya memakan bangkai saudaranya. Cepat makan, katanya tadi lapar. Tidak, aku tidak mau. Tidak. Mimpi apa barusan? Aku tidak mau disiksa dan makan bangkai tetanggaku. Aku harus menghapus statusku barusan. Ayo cepat. Dari apa yang sudah kita saksikan bersama, kita bisa mengetahui bahwasanya gibah ini merupakan menggunjing ataupun membicarakan kejelekan atau kekurangan orang lain. Pada gibah terdapat pembicaraan mengenai kejelekan atau aib orang lain. Apabila dia tahu, dia tidak menyukainya. Siapa sih yang suka digosipin? Nggak ada kan? Nah, kenapa Islam melarang gibah? Hal ini sesuai dengan Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhonn. Inna ba'dadh-dhonni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Wattaqullah, innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Nah, berdasarkan ayat di atas, orang yang beriman didorong untuk menjauhi prasangka buruk, apalagi tidak disertai bukti. Sebagian prasangka yang tidak disertai bukti adalah perbuatan dosa. Umat Islam jangan pula mencari-cari kesalahan untuk mencemoohnya. Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa gibah merupakan perbuatan yang sangat keji. Orang yang gibah disamakan dengan orang yang memakan daging bangkai saudaranya sama muslim.
Setiap orang pasti merasa jijik, bukan? Dan tidak senang memakan daging tersebut, apalagi yang sudah menjadi mayat. Dengan akal sehatnya, orang pasti tidak akan mau memakan daging saudaranya, walaupun dagingnya segar dan sudah dimasak. Gibah merupakan perbuatan yang dilarang dan menjijikkan. Perbuatan ini tentu harus kita hindari. Lalu, apa sih penyebab gibah? Yang pertama, membicarakan keburukan orang lain dengan keinginan mengangkat derajat dirinya sendiri. Kedua, sikap iri terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang lain. Yang ketiga, sikap egois yang cenderung merendahkan orang lain. Yang keempat, balas dendam terhadap orang lain dan perilaku terhadap dirinya. Yang kelima, amarah yang tidak terkendali. Dan yang terakhir adalah bercanda tanpa disadari dengan merendahkan orang lain. Nah, lalu apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang soleh, menyadari diri bahwa Allah SWT membenci seseorang yang menggunjing saudaranya, berintrospeksi diri dengan melihat aib diri sendiri dan selalu berusaha memperbaikinya, menjaga lisan kita, berpikir positif dan memohon perlindungan kepada Allah SWT dengan berdoa agar kita terhindar dari kebiasaan buruk. Nah, selanjutnya Bu Rifa juga akan menayangkan sebuah video yang sangat menarik nih. Kita lihat bersama-sama ya. Siapa pula ni? Ha? Waalaikumsalam. Hana, cepat. Kenapa? Masuk, bahaya. Kenapa ni? Ada penyakit berjangkit. Bahaya. Baru dapat berita. Perlu berjaga-jaga. Baru dapat berita. Kita dalam bahaya. Nak tengok ni. Apa dia? Ada kawan beri tadi. Bila dapat berita, kena bertindak segera. Tabayun, kena periksa dulu tabayun. Berberatang tipu, jangan sebar apa yang kita tak tahu, buktikan dulu. Nenek, tabayun tu apa? Bila terima berita, kena periksa betul atau tidak. Itulah tabayun. Bila dapat berita, pastikannya benar. Bila dapat berita, jangan terus sebar. Betul lah, Mana tahu? ini kawan beritahu. Bila dapat berita, jangan terus percaya. Tabayun, kena periksa dulu tabayun. Berberatang tipu, jangan sebar apa yang kita tak tahu, buktikan dulu. Nah, bila dapat berita, perlu berjaga-jaga. Bila dapat berita, takkan nak duduk saja. Kena kemas, Baru bersih, macam tulah cucu atuk. Bila dapat berita, kena bertindak segera.
terjangkit yang viral di media sosial adalah palsu. Orang ramai yang menyebarkan berita palsu tersebut akan dikenakan tindakan. Ha, tak tahu. Huh? Bila kita percaya pada fitnah, berita palsu yang akan tersebar, selidiki siasat semua dahulu, insya-Allah hidup berkat selalu. Kena periksa dulu. Betul atau tipu? Jangan sebar apa yang kita tak tahu. Buktikan dulu. Alhamdulillah. Dari video yang sudah kita lihat bersama, kita bisa belajar bahwasanya tabayun ini sangatlah penting untuk kita lakukan. Nah, tabayun secara bahasa berarti mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar keadaannya. Sedangkan menurut istilah, tabayun adalah proses yang dilakukan untuk meneliti dan menyeleksi berita dengan sikap tidak tergesa-gesa dalam memutuskan, sehingga permasalahan menjadi jelas dan benar. Nah, saking pentingnya tabayun, hal ini juga tertuang di dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatasbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyelesaikan perbuatanmu itu. Agama memberikan perintah agar manusia dapat meneliti berita yang dibawa oleh orang-orang fasik. Hal ini dilakukan dalam rangka mewaspadainya. Ketelitian ini untuk mendorong agar tidak ada seorang pun membenarkan dan memberi keputusan yang didasarkan pada informasi orang fasik tersebut. Informasi yang dibawa oleh orang fasik jangan langsung diterima, akan tetapi harus kita teliti terlebih dahulu. Penelitian terhadap informasi tersebut meliputi kualitas, pembawa, dan kepentingan berita. Keputusan terhadap berita tersebut jangan langsung diambil sebelum berita itu jelas kebenarannya. Berita yang tidak benar dengan tanpa dicari kejelasannya dapat merusak diri dan masyarakat sekitar. Artinya, berita tersebut bisa kita katakan sebagai berita hoax. Lalu bagaimana kita bertabayun? Yang pertama, kita harus memastikan bahwa sumber informasi itu benar. Yang kedua, memastikan informasi berisi kebenaran. Dan yang terakhir, pastikan tempat dan waktu informasi yang diperoleh adalah benar. Selanjutnya, dampak negatif dari media sosial yang ada. Yang pertama, kebebasan informasi, sikap sosial yang melemah, dan yang terakhir adalah kelalaian dalam kewajiban agama. Nah, karena sangat banyak sekali berita-berita yang kita terima ataupun informasi-informasi yang kita terima, maka kita bisa mengatasi hoax dengan cara hati-hati dengan judul yang provokatif, mencermati alamat situs, memperiksa fakta, cek keaslian foto, dan ikut serta grup diskusi anti-hoax. Dari apa yang kita pelajari mengenai bertabayun, adapun hikmah tabayun. Yang pertama,
berhati-hati dalam menerima berita, lalu menghargai orang lain sehingga tidak terjadi kesalahpahaman, berbaik sangka terhadap sesama sehingga dapat menimbulkan kerukunan dan kedamaian, persatuan dan kesatuan dapat terjaga baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitarnya, lalu menciptakan kerukunan dan kedamaian di masyarakat. Bagaimana dengan apa yang kita pelajari hari ini? Kita mempelajari bagaimana cara menghindari ghibah dan bagaimana cara bertabayun. Tentu menarik bukan? Ingat, kita harus menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Cukup sekian dari apa yang Bu Rifa sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kembali berjumpa di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.